dapat duit banyak. Belanja belanja apa tabung ya? Tabung deh, tapi tabung atau investasi ya? Need any help? Welcome to Lao Lao Land. Halo arek hukum sekalian, dari video tadi kita melihat bahwa ketika kita punya uang, sometimes kita bingung, kita akan menggunakan uang ini sebagai kebutuhan yang konsumtif atau untuk kebutuhan yang produktif. Nah, kebutuhan produktif sendiri ada dua, yakni menabung dan investasi. Jadi arek hukum sekalian, ketika kita dihadapkan pada pilihan antara menabung atau investasi, entah kalian seorang profesional ataupun karyawan sekalipun, kita harus melihat diri kita dulu melalui dua hal. Pertama, ada atau tidaknya kita mempunyai dana darurat. Kedua, ada atau tidaknya kita mempunyai hutang konsumtif. Ketika kita sudah mempunyai dana darurat dan sudah tidak ada hutang konsumtif, sebaiknya Anda boleh melakukan investasi. Tapi kalau kalian masih memiliki hutang konsumtif dan lalu kalian belum menyiapkan dana darurat selama 6-9 bulan kemudian, saya sarankan jangan sampai investasi. Karena apa? Investasi itu menyebabkan hal yang tidak pasti di keuangan kalian. Arek hukum, sekarang kita asumsikan kalau kalian semua ini sudah tidak punya hutang dan kalian sudah memiliki dana darurat. Kita mulai akan melakukan namanya investasi. Nah, investasi sendiri itu ada melalui pasar uang, satunya melalui pasar modal. Tergantung kalian sih sebenarnya, kalian mau memilih level yang mana? Antara level yang kalian inginkan itu returnnya lebih stabil, ataukah memang yang high risk, high return? So, ada hukum, ketika kita dihadapkan pada pilihan memilih high risk, high return atau pendapatan yang stabil, kita pun sendiri harus menggali sebenarnya kebutuhan kita ke depannya apa sih? Apakah kita ada keinginan dalam 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan untuk membeli rumah? Kita nggak mungkin dong memilih yang stabil. Kita harus memilih yang high risk, high return. Tapi ketika kita dalam waktu dekat cuma untuk kayak mungkin, ya aku cuma ingin ke luar negeri, itu ya bolehlah kalian bermain dengan kondisi yang stabil karena sudah pasti. Di sini pun ketika kalian akan berinvestasi, jangan lupa know your customer, diri kalian sendiri. Jangan sampai orang yang mengajak kalian bergabung, entah itu reksadana, saham atau obligasi, salah menentukan tujuan kalian berinvestasi. Pada kalian tujuannya high risk, high return, mereka setting kita ke pendapatan yang stabil, itu nggak akan cocok sebenarnya. Dan kedua, sekarang zaman keterbukaan, teknologi sudah semakin maju. Kita bisa melihat kayak di YouTube, di Instagram, pasti kan banyak tuh kita melihat, oh hari ini beli saham ini dong, bisa naik segini. Padahal kita nggak tahu apakah itu benar-benar bisa terjadi atau enggak. Atau misalnya kita lihat di Instagram ada kayak suatu lembaga atau apa itu namanya, dia menghimpun dana, tapi ketika ditelusuri dia mengarahkan ke salah satu saham yang demi tujuan kepentingannya mereka. Jadi arek hukum sekalian, ketika kita berinvestasi, berhati-hatilah dengan yang namanya insider trading, berhati-hatilah dengan perusahaan yang mengatasnamakan OJK ataupun lembaga-lembaga yang memang tidak mempunyai izin tapi menawarkan kalian sesuatu yang di luar nalar kita sebenarnya, bisa menghasilkan berapa persen, ya itu termasuk kayak bujuk rayu lah sebenarnya untuk kita sendiri. So, berhati-hatilah ya. Kalau Anda merasa video ini berguna, jangan lupa bagikan ke teman kalian. Dan untuk support channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Saya Evan, sampai jumpa di video berikutnya.